nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura. Jadi Islam itu datang benar-benar dengan membawa pelita kebenaran ya. Datang dengan membawa satu revolusi kebenaran. Jadi di masa sebelum Islam datang, itu terutama perempuan, itu boro-boro kok dapat warisan. Bahkan dia itu termasuk properti yang diwaris. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki meninggal, punya beberapa orang istri, maka dari anak kandungnya itu bisa mewaris istri bapaknya itu. Serusak itu zaman jahiliyah. Dan mereka tidak mendapat waris. Yang mendapat waris ya hanya laki-laki. Nah, Islam datang dengan memberikan keadilan. Keadilan. Dengan memberikan bagian kepada perempuan. Tentu pertama tradisi menjadikan perempuan sebagai warisan itu dihapus. Lalu kemudian mengangkat derajat perempuan dengan memberikan mereka hak untuk juga mendapatkan warisan. Bagi laki-laki ada bagian dari apa harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya ataupun kerabatnya. Dan bagi perempuan juga ada bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabatnya. Mimma qalla minhu au katsura, baik sedikit maupun banyak. Nanti pada ayat selanjutnya akan kita bahas itu. Bagaimana membagi harta waris itu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang bahkan mungkin satu-satunya ya, yang mengatur harta waris ya. Di sedetail itu Quran di dalam mengatur kehidupan manusia. Allah benar-benar menjadikan Quran itu sebagai guideline, sebagai manual book untuk manusia. Karena kalau manusia tidak dibekali dengan guideline, dia akan cenderung kepada bahimah atau kebinatangannya. Dan itu terjadi sekarang gitu. Ketika seseorang sudah mengabaikan atau tidak memakai aturan-aturan agama sebagai landasan berpikir, berucap maupun bertindak, ya sudah, tidak ada beda dengan binatang gitu. Gitu. Kemarin ada tetangga kita yang meninggal. Tetangga kita yang meninggal. Nah, itu pas di rumah sakit, ini tanah sawah itu masih milik yang meninggal ini bersama suaminya. Suaminya udah duluan meninggal. Ya. Nah, terus pas di rumah sakit itu katanya ada yang dengar cucunya yang sakit itu, ya cucunya udah nikah juga, udah gede. Ngomong, orang tua, tuwek ngerepoti, ngabisin biaya aja, gitu. Betapa kurang ajarnya, betapa kurang ajarnya orang sekarang ketika mengukur pengabdian kepada orang tua itu dengan untung rugi, dengan angka-angka.
Belum sampai kepada warisan ya. Pada saat mereka berbakti ketika ibu bapak mereka sakit pun sudah merasa harus dihitung dengan uang, harus dihitung dengan sudah habis berapa dan lain sebagainya. Padahal sawah, rumah itu masih milik dia. Malah kasak kusuk tetangga itu katanya meninggal itu baik yang dulu suaminya maupun dia sekarang itu karena saking batinnya perlakuan buruk dari menantu maupun cucunya. Nah, hal yang seperti ini yang dihindari sehingga Islam menegaskan dengan sangat disiplin aturan-aturan, termasuk aturan waris. Misalnya ada orang laki-laki meninggal ya. Orang laki-laki meninggalkan istri, meninggalkan anak, dan seterusnya. Maka harus segera dibagi itu sebenarnya harta. Dibagi untuk anak-anaknya dan untuk istrinya. Istrinya dapat loh ya. Jadi ibunya anak-anak itu dapat. Seringkali selama ini pembagian itu kadang ibunya itu nggak dapat apa-apa. Sehingga kadang harus nempong anaknya ke sana kemari seolah-olah dia nggak punya hak. Padahal dia punya itu. Istri itu dapat itu. Nah ini yang tidak ditegakkan di kalangan Islam. Riset saya tahun 98. Penelitian saya tentang pelaksanaan hukum waris di kalangan umat Islam. Ternyata dari responden yang saya wawancarai, itu kebanyakan melaksanakan hukum waris secara adat. Mereka hampir entah tidak ngerti ataukah memang nggak mau, berbagai macam alasan yang membuat mereka kemudian, padahal yang saya wawancara itu termasuk orang-orang yang berpunya lah, punya banyak harta. Malah 2 orang dari mereka itu nggak punya anak, yang kemudian warisnya itu justru diberikan anak pupon. Anak pupon itu anak adopsi. Padahal harusnya itu justru ada beberapa kerabat yang lebih berhak kalaupun mereka nggak punya anak. Termasuk saudara, baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Dan itu nanti akan kita bahas di ayat selanjutnya. Itu sebagai nafsi dan mafruḍah ya. Bagian yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi tidak boleh diganggu gugat itu. Nah, manusia sekarang kan pakai mikir-mikir ya. Pakai mempertimbangkan ini dan itu ketika akan melaksanakan hukum Islam. Padahal harusnya sebagai manusia kita, karena ya akhirnya terjadi seperti sekarang ini. Rebutan warisan nggak karu-karuan gini. Karena bahkan nggak kembali kepada aturan Islam. Ngomong kosong saja manusia sekarang itu ngomong. Nanti kalau di kuburan ditanya malaikat, Marrobuka siapa Tuhanmu? Jawab Allah ya. Orang mati diajarin gitu. Ya enggak bisa jawab lah. Dia bisa jawab Allah kalau memang selama hidupnya itu benar-benar mengikuti aturan Allah. Ya termasuk dalam hal waris ini. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Ya kalau
selama hidupnya tidak mengikuti aturannya Rasulullah ya nggak bisa jawab gitu itu. Mau sampai ajarin kayak gimana pun. Apalagi ketika disebut apa kitabmu, maka manusia cenderung menjawab paling KUHP gitu. Kitab undang-undang hukum pidana. Karena selama ini Quran tidak dipakai. Nah itu tadi, hasil riset tahun 98 itu ternyata mungkin bukan hanya riset saya ya, tapi kalau sampean adain riset di kanan kiri sampean sendiri, ketika bagi warisan ya dengan cara seenaknya atau dengan cara ya mbuh piye apike ngono wae. Padahal harusnya enggak itu, harusnya ya dengan cara Islam. Gitu ya. Nanti akan dibahas secara panjang lebar dalam ayat-ayat selanjutnya. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Bila pada saat pembagian harta itu kemudian ada hadir selain ahli waris yang sudah ditentukan oleh Quran ya, baik kerabat tapi kerabat jauh misalnya, ataupun anak yatim, ataupun orang miskin gitu, maka kata Allah di sini kasihlah mereka farzuquhum. Ya farzuquhum meskipun minhu dari harta itu sekedarnya ya. Tentu tidak boleh sampai mengurangi hak dari yang mafruḍah, dari yang sudah ditentukan. Makanya ilmu mawaris atau fikih mawaris, fikih tentang waris, itu disebut juga ilmu faraid. Faraid ya, mafruḍah. Apa yang sudah pembagian yang sudah ditentukan oleh Allah itu ya. Bahwa nanti misalnya kalau meninggalkan dua anak laki-laki dan perempuan maka oleh rijali mithlu hadzil unsayain, dan bagi laki-laki ada dua bagian dari perempuan dan seterusnya. Nanti kalau seorang suami meninggal lalu meninggalkan istri tapi punya anak maka bagian istri sekian. Kalau nggak punya anak maka bagian istri sekian. Kalau seorang istri meninggal maka suami dapat sekian kalau punya anak. Kalau nggak punya anak dapat sekian. Itu detail sekali diatur dalam Quran. Bahkan dalam hadis diperjelas juga banyak sekali. Sehingga sebenarnya kalau kita benar-benar mau ngikuti aturan Allah ya tinggal ngikuti gitu aja. Cuma kan kebanyakan kehidupan kita sekarang ini kan sudah terlalu jauh ya dari Al-Quran. Terlalu jauh. Sudah tidak menganggap Quran itu sebagai landasan hidup. Ya kalau sebagai bacaan yang dihafalkan gitu, sudah keren, sudah merasa hebat, sudah merasa selesai. Anakku hafal 2 juz, anakku hafal 10 juz. Aku hafal 30 juz. Berhenti di situ gitu. Padahal fungsi Quran itu bukan sekedar, ya penting juga menghafalkan, tapi bukan sekedar dihafalkan, tapi jauh lebih penting dari itu adalah dipahami dan kemudian diamalkan. Diamalkan. Ya termasuk dalam hal waris ini. Sekarang coba, siapa coba dari orang di kanan kiri sampean yang ketika ada seorang meninggal lalu memakai hukum waris untuk membagi harta peninggalan yang meninggal. Enggak ada. Entah alasannya itu karena nggak ada orang yang bisa bagi, entah alasannya itu karena memang ya ada yang menang-nang D, artinya menang-menang sendiri, entah alasannya itu karena macam-macam lah. Tapi intinya itu melanggar perintah Allah itu, melanggar larangan Allah dan mengabaikan perintah Allah.
Nah, itu bahaya loh ya. Nanti di beberapa ayat akan diterangkan. Barang siapa yang tidak melaksanakan aturan ini, maka ancaman hukumannya neraka itu. Jelas itu. Tapi entah kok sampai sekarang eh, itu tidak terlalu ditegakkan di kalangan umat Islam. Padahal wajib itu ya. Melaksanakan hukum waris itu wajib itu. Wajib loh ya. Bukan sunnah. Wajib. Nah, padahal sekarang kalau kita lihat, orang kayak melihat itu sebagai hal yang sunnah. Enggak. Melaksanakan hukum waris itu wajib. Termasuk ini. Berilah harta, berilah sedikit kalau ada orang miskin, ada orang yatim, ada kerabat yang datang pada saat kismata pembagian waris itu. Ya sekedarnya gitu, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Jangan diusir-usir, jangan dihina-hina. Oh, dasar melis. Pas ada pembagian harta aja pada kerumunan, gerangsang semua. Jangan ya, jangan. Kita hindarkan. Kita hindarkan kalimat-kalimat semacam itu, karena jelas perintahnya Allah, wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Nah, ini waris yang harus dibagi menurut aturan Islam. Tapi kadang orang ya, susah-susah Gus, pokoknya dibagi rata. Seolah-olah adil itu. Tapi tidak boleh, tidak bisa. Islam itu sudah mengukur keadilan itu bukan berarti kemudian kalau ada orang duduk lalu makasih makan, kemudian kasih paha ayam semua itu adil. Enggak. Bisa jadi malah menyiksa bagi orang yang tidak mau makan ayam toh. Gitu. Sehingga menurut saya ini yang harus ditegakkan mulai dari kita masing-masing di kajian ini. Ya, saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan silakan. Izin, Gus. Ya, silakan. Tentang hukum waris ini, kalau misalnya nih tadi bilang kalau bisa dibagi rata, tapi kalau pihak para lelaki atau si abang-abang ini merelakan untuk dibagi rata, walaupun dia haknya satu, terus wanita atau perempuan setengah gitu, nggih. Tapi kalau si yang para lelaki merelakan, oke, kita bagi rata untuk saudara perempuan kita gitu, dibolehkan enggak gitu, Gus. Terus nomor 2, satu lagi pertanyaannya, eh, bagus untuk ini memang harus mengikuti hukum waris. Kemudian tapi bagaimana jika sebelumnya ketika orang tua masih ada, para lelaki tidak menggunakan hukum waris dalam memelihara kedua orang tua. Harusnya itu, bukankah itu juga harusnya para lelaki itu yang bertanggung jawab untuk memelihara orang tua gitu. Itu pertanyaan saya. Kemudian ketika ketika orang tua udah meninggal, hukum waris jatuh, kemudian pakai hukum waris semua, tapi ketika orang tua dulu sakit nggak pakai hukum waris juga, bagi rata ya gitu. Keperluan orang tua bagi rata ya gitu. Oke, itu Gus, matur nuwun. Jadi yang pertama yang perlu dipahami adalah hukum Allah itu ditegakkan dan diturunkan itu tidak harus melalui persetujuan manusia. Ya. Nah, sehingga ketika ada orang-orang baik yang kemudian mau membagi rata, itu hak mereka ya. Tapi dilaksanakan dulu kewajibannya. Dibagi sesuai hukum Islam. Kalau dia mau ngasih perempuan itu sekian-sekian agar serata, ya monggo silakan setelah dibagi sesuai hukum Islam. Jadi bagi dulu sesuai hukum Islam. Setelah itu jika memang yang bapak-bapak itu baik, kemudian ingin ngasih yang perempuan itu sekian, silakan. Itu sebagai sedekah dari yang laki-laki kepada yang perempuan. Monggo saja. Tapi bagi dulu sesuai dengan hukum Islam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, beda ya hukum birrul walidain
dengan hukum waris. Birrul walidain itu justru dianjurkan untuk berlomba. Banyak-banyakan. Tidak ada pembagian tanggung jawab untuk merawat orang tua itu lalu dibagi sesuai dengan aturan hukum waris, tidak bisa begitu. Kenapa? Karena itu harusnya justru para anak itu berlomba untuk banyak-banyakan merawat. Karena itu perintah Quran tidak memberikan batasan secara angka. Tapi justru perintahnya adalah walil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Berbuat baik di situ tidak ada batasan angka. Justru misalnya ada kejadian di Arab Saudi sampai 2 orang anak yang sampai bertengkar di pengadilan karena memperebutkan hak asuh ibunya. Jadi dia sampai di pengadilan karena memperebutkan agar dia yang diperbolehkan mengasuh dan merawat ibunya. Yang seperti itu yang justru harusnya diperbanyak. Sementara hukum waris beda lagi. Kenapa misalnya laki-laki itu diberikan hak 2 kali lipat daripada perempuan? Sebenarnya hukum waris Islam itu berkaitan dengan hukum lain juga. Misalnya hukum rumah tangga. Rumah tangga dalam terminologi Islam itu adalah rumah tangga di mana laki-laki itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada yang istri. Islam begitu. Islam begitu. Maka kemudian ketika Islam memberikan 2 bagian hak kepada laki-laki, itu karena nanti laki-laki itu akan bertanggung jawab terhadap perempuan. Sehingga kembalinya juga kepada perempuan lagi. Yakni istrinya. Karena mungkin si istri ini ketika dari keluarga di sana dia dapat 1 bagian. Jadi nanti tetap aja dua-duanya hampir sama. Itu kenapa? Karena Islam melihat bahwa hukum keluarga dalam Islam itu harusnya ya yang laki-laki yang mencari nafkah itu. Dan itu harus ditegakkan juga sebenarnya. Itu ya. Nah, demikian pula ketika tanggung jawab untuk merawat adik-adik jika orang tua sudah meninggal. Itu kan harusnya laki-laki juga punya tanggung jawab lebih besar. Kecuali kalau ada perempuan yang memang ekonominya lebih baik, lebih beruntung gitu ya. Tapi itu tadi, dari kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa ar-rijal atau laki-laki itu punya kewajiban untuk mengayomi, mendidik, merawat, mengarahkan, mengimami perempuan. Disitulah kemudian karena bebannya lebih besar, maka diberikan hak juga lebih besar. Logika berpikirnya harusnya begitu. Cuma kadang penerapannya di zaman sekarang kan beda ya. Orang ya macam-macam, kasuistik banget itu. Ada yang perempuan lebih jungkir balik, laki-lakinya nggak ngikut ngapa-ngapain, ya itu kasuistik ya. Kasus-kasus tertentu seperti itu tidak bisa dijadikan alasan untuk merubah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Gitu ya. Ada orang-orang yang perilakunya jelek, nggak mau ngerawat ibunya, semua dibebankan mama saudara perempuan, banyak juga yang begitu. Nah itu urusan dia dengan perilaku konsep birrul walidain, dia akan dapat cap durhaka dari Allah tentang itu. Tetapi untuk waris tetap harus ditegakkan sesuai dengan mafruḍo itu tadi. Gitu. Oke, ada lagi? Izin guys. Silakan. Kurang lebih dengan Bu Dia tadi Gus. Artinya ini seringkali kita dilemanya kan soal pembagian itu, kita sebagai penengah itu seperti itu Gus. Ketika ingin melaksanakan hukum waris seperti itu, kebanyakan mereka ini tidak mau. Walaupun sebenarnya kita dari awal itu sudah menyampaikan bahwa hukum secara Islam waris adalah sekian-sekian, laki-laki sekian, perempuan sekian.
Akhirnya terjadilah kesepakatan itu tadi. Ketika hukum tidak mau, akhirnya kesepakatan adil. Kesepakatan dibagi rata. Dan itu dituangkan dalam berita acara. Gitu, Gus. Nah, kasusnya seperti ini, Gus. Ada seseorang itu mempunyai 6 anak. Ya, 6 anak pada saat orang tua itu masih hidup, belum ada pembagian-pembagian. Nah, ketika orang tuanya ini wafat, nah 6 orang ini akhirnya 6 orang, 5 orang ini bersepakat karena 1 orang ini kebetulan meninggalkan 2 orang anak perempuan. Nah, 5 orang ini, saudara 5 ini akhirnya bersepakat di dalam berita acara, mereka memberikan semua hartanya dari orang tuanya tadi kepada si anak yatim tadi, si yang terakhir, anak ragil, anak yang ke-6, saudara yang ke-6. Nah, sehingga di berita acara itu disepakati demikian. Nah, ketika semuanya wafat, 4 orang, 6 orang ini wafat semua, sisa 1 orang. Nah, tiba-tiba ini berubah di dalam perjanjian berita acara tersebut. Dia ingin menguasai semuanya itu. Nah, pertanyaannya ini, hukumnya tadi kembali kepada waris tadi tersebut atau berdasarkan berita acara yang diberikan kepada si anak yatim tersebut, Gus? Karena merasa saudara-saudara semua tadi, paman-pamannya mengapa mengasihkan kepada anak yatim tersebut? Karena paman-pamannya merasa bahwa dia sudah punya, beli sendiri tanah ini sekian, sehingga karena anak yatim ini tidak punya apa-apa, peninggalan ayahnya tidak ada, sehingga dari kakeknya tadi diberikan semuanya kepada anak yatim tersebut. Terima kasih. Ya, pertama gini ya, kita harus memahami antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hukum positif di Indonesia itu artinya hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia itu adalah hukum yang memang sudah masuk nomenklatur sumber hukum Indonesia. Kalau tentang pidana ya KUH pidana. Kalau tentang perdata ya KUH perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kalau Islam itu hukum Islam yang diadopsi di dalam hukum positif di Indonesia itu adalah 2. Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang pernikahan. Dan yang kedua adalah kompilasi hukum Islam, KHI. Nah, kalau kita pakai itu, bisa. Jadi kalau pada saat tadi misalnya membuat berita acara, mestinya yang pertama seperti jawaban saya kepada Budia tadi, bagi saja menurut cara Islam dulu. Bagi saja menurut cara Islam dulu. Kemudian baru setelah itu silahkan mau diberikan kepada si A, si B, atau diberikan semua kepada anak yatim yang ke-6 tadi, monggo. Dan diberikannya pun sebaiknya melalui hukum positif di Indonesia. Jadi ketika membagi hukum waris pakai hukum Islam, setelah menjadi hak masing-masing sesuai mafhurullah, maka masing-masing ini silakan kalau mau diberikan kepada si yang anak yatim nomor 6 ini tadi ya toh. Nah, tapi akan saya sarankan pemberian seperti itu biar kuat supaya nanti di kemudian hari tidak digugat oleh si A si B, maka pakai dengan sistem hibah. Di notaris itu ada dengan sistem hibah itu. Jadi sistem hibah yakni seseorang menghibahkan satu barang atau satu uang kepada si A, nanti ada di notaris. Nah, itu jauh lebih kuat daripada hanya sekedar berita acara yang bermateraikan yang ada saksi-saksi. Jadi sebenarnya materai itu sebenarnya tidak ada kekuatan hukum ya. Materai itu hanya semacam pajak seseorang terhadap perjanjian itu. Kalau yang punya kekuatan hukum itu ya yang di notaris gitu. Sehingga untuk menghindari itu ya, nah terus gimana kalau ada kasus semacam itu? Ya sudah kadung. Karena si paman-paman ini lebih berhak untuk mengambil memang. Ya memang pahit, tapi memang si paman-paman ini jauh lebih berhak untuk mengambil bagiannya masing-masing. Dan si 2 anak yatim dari anak yang ke-6 yang meninggal itu ya hanya dapat bagian dari sesuai bagian yang meninggal tadi itu.
Ya memang gitu. Makanya kalau untuk menghindari semacam itu ya harus benar-benar tidak hanya hitam di atas putih, tapi harus sistem notaris. Dan harus kembali kalau misalnya memang dulunya tidak dibagi menurut Islam ya ya udah kalau memang paman-paman itu mau ngambil ya sekarang kita bagi menurut hukum Islam gitu aja. Ya, setelah itu kalau ada paman-paman yang masih baik hatinya ya berikan, bagi paman-paman yang hatinya jelek ya sudah itu urusan mereka gitu aja. Ya. Siap, Gus. Jadi setelah kemarin kan dari awalnya kan kita tidak tahu Gus pakai dibaginya, artinya dari berita acara itu kan semua pamannya sudah menyerahkan lah kepada anak yatim tersebut. Nah, sehingga ketika kemarin kami penyelesaian itu saya selesaikan akhirnya begini. Yang ingin menguasai tadi akhirnya kami kasih misalnya coba 10 kali 30. Apa itu sudah cukup merupakan bagian dari tetap diberikan tadi itu, Gus? Terima kasih. Iya, enggak apa-apa. Maksudnya kembali kepada bagian awal, sementara yang lain tetap diberikan kepada itu monggo saja. Artinya pembagian itu kembali kepada hukum aslinya. Kamu dapat segini aslinya, yang kamu nggak mau ya sudah ini tak ambil, tak berikan ke kamu. Sementara kami yang lain tetap sesuai bagian awal tak berikan kepada itu. Nah, ya boleh enggak apa-apa. Cuma saran saya lakukan itu dalam hukum positif di Indonesia, yakni di notaris, supaya nanti di kemudian hari nggak saling tuntut menuntut gitu loh. Ada lagi? Ya, saya Gus. Besok. Gimana Mas Hafid? Mungkin ada yang model lagi, Gus. Waktunya cukup enggak nih? Kayaknya besok masih ada. Jadi ini besok kita masih banyak. Ini besok dari ayat-ayat selanjutnya juga banyak tentang waris. Nanti insya Allah kita akan bahas lebih detail lagi ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah besok libur, kita ketemu lagi hari Sabtu. Dan tetap semangat untuk meraih derajat di sisi Allah dengan sebanyak mungkin berdoa, beribadah, bertarbiyah, bersedekah, berdakwah, dan seterusnya ya. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma arfa' darajatana fid dunya wal akhirah. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afait wa lana fi man tawalait wa barik lana fi ma ataita wa qina syarra ma qadaita innaka taqdi. Fa inna la dhulma wa la yadhullu ya'izzu man ataita wa rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم ادع عنا البلاء والوباء قد الحسدين من الجن والشيطان سينكف ربنا نجينا ولنا سافنا من ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارفع درجاتنا ربنا ما فاكتبنا مع شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا واجعلنا مسلمين وذرية مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنزل علينا رحمة بيد فاضل الأمطار وتدبر رحمة Rabbi fili wal akhti wal waziyati wal tiratin wa naskafin wa bakin. Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma zakirna minhu ma nasina Wajahilna warzuqna ya Rabbal Alamin.